Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi bersama Bapak Guru ya. Hari ini kita bahas tentang perangkat lunak pengolah angka atau disebut juga dengan Microsoft Excel. Nah, yang pertama sekali kita cek dulu kelengkapan perangkat kerasnya ataupun laptop ataupun komputer. Setelah itu kita cek di layar desktop, layar ini layar desktop, apakah ada tampilan perangkat lunak Microsoft Excel atau disebut dengan perangkat lunak pengolah angka. Di sini akan kita buka perangkat lunak pengolah angka, bisa lewat sini di kanan open, bisa klik dua kali klik kiri. Bisa jadi kita menggunakan, kalau misalnya nggak tampil shortcutnya di layar desktop, kita akan menggunakan search pencarian di sini. Boleh kita mengetik dengan Excel ya, Excel. Nah, seperti ini nanti akan muncul yang namanya aplikasi perangkat lunak Excel ya. Sini boleh, nanti ada 3 ya, boleh kita klik kiri 2 kali di sini, boleh klik kanan seperti ini. Habis itu boleh kita search, mencari di sini. Itu ada langkah terakhir yaitu cara manual sekali, yaitu cara agak lambat ya, pakai Windows Start. Habis itu kita cari yang namanya Microsoft Office ya, Office ya, kita lihat di sini. Kita scroll ke bawah. Ini kita buka dulu. Kita buka Microsoft Office-nya, habis itu langkah terakhir yaitu memilih Microsoft Excel-nya ini. Nah, sehingga tampilan lembar kerjanya akan muncul di layar desktop kita. Kita tunggu, ini kebetulan saya menggunakan Microsoft Excel-nya 2010 ya. Ini. Di sini kita akan menggunakan lembar kerja 2010. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu terlebih dahulu ini dari sini sampai kemari. Ini namanya lembar kerja Microsoft Excel. Dari sini, dan dia berbentuk kotak-kotak seperti ini, berbentuk tabel. Tabel ini kalau kita format baru menjadi satu tabel. Kalau misalnya kita nggak format, seperti Microsoft Word ya. Hasilnya seperti Microsoft Word. Kita buat dulu nanti. Disinilah kita akan membuat rumus-rumusnya. Rumus perhitungan baik dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, rata-rata, minimum, maksimum, serta ada nanti rumus if ya, rumus jika sama dengan 90 maka hasilnya A, seperti itu. Nanti kita jelaskan di sini semua. Nah, sebelumnya kita menggali dulu menu-menu yang ada dalam Microsoft Excel ini. Yang pertama sekali ada menu file, kita klik dulu. Menu file ini ada yang namanya perintah save as ya. Perintah save as, kita boleh simpan dengan file nama kita di sini. Boleh kita coba dulu. Misalnya kita menyimpan nama Abu ya, Abu Baudin. Boleh kita misalnya praktik ya, titik praktik Excel lanjutan, Excel lanjutan ya. Oke. Nah, sedangkan untuk save as tipe kita ubah. Save as tipe kita ubah menjadi Excel 97 garing strip 2023 workbook ya. Tujuannya untuk bisa kita buka di Microsoft Office yang lama, baik 2007 maupun 2003. Nah, ini bisa kita buka. Jadi nanti terkoneksi dia dengan tahun 2003, 2007, 2010, dan 2000 selanjutnya. Ini tujuannya. Nah, kita cari folder ataupun partisi yang kita ambil di D. Habis itu kita buat folder baru. Ambil di D, folder baru, new folder.
Kita buat di sini latihan. Ini simpan. Kita akan melanjutkan yaitu memformat tabel Microsoft Excel. Pertama sekali kita akan menuju ke kolom A sama kolom A baris 1. Ini sebelumnya Bapak arahkan dulu ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Ini untuk horizontal ini disebut dengan kolom. Sedangkan untuk vertikal ini disebut dengan baris. Ada baris 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, untuk memformat tabel kita harus blok dulu. Harus rank dulu, namanya rank ya. Harus kita rank dulu, harus kita gabung. Ini kita blok dulu misalnya sebelum kita blok tabel kita isikan tag dulu dah biar enak ya. Misalnya di sini kita nomor ya. Nomor, nama, nilai L itu latihan, nilai B itu praktik, nilai U itu ujian. Itu ada untuk jumlah, ini pakai rumus nanti ya. Jumlah, habis itu rata-rata juga pakai rumus. Untuk predikat juga pakai rumus. Untuk ranking juga kita pakai rumus. Nah, dari ini kita akan memberikan nomor dulu, nomor 1, nomor 2 ya sampai sini. Kita nggak perlu mengetik nomor 3 lagi, kita copy saja. Kita copy aja, kita blok 1 sama 2 ini, yaitu kolom A baris 2 sama baris 3. Bawa kursornya ke pointer mouse ke sudut kanan bawah. Ini berubah dia menjadi pointer mouse ya. Kita klik kiri, pendam, misalnya kita ada 10 ya, 10 siswa ya dalam kelas. Besok kita berikan nama, misalnya nama dia Abu, buat singkat aja ya. Tapi kalian sesuaikan dengan absen. Baudin, Misbah, Udin, Didin, ini ya kita copy aja biar cepat. Nama asalnya aja nih ya. Ini asalnya aja. Nah, selesai. Itu kita membuat acakan nilai yang kita buat nanti kita format di sini, nanti nilainya misalnya nilai 10 lebih besar 90 itu nilainya oke, 90 nilainya A ya, seperti ini. Nah, ini nilai 80 lebih besar 80 nilainya B. Ini nilai 70 lebih besar 70 nilainya C, seperti ini. 60 ya, 60 berarti D. Nah, ini format nilai yang harus kita format dengan rumus if ya. Seandainya 90 maka A, seandainya 80 maka B, seandainya 70 maka C, seandainya 60 maka D, seperti itu. Paham sampai sini ya? Nah, berarti kita harus ambil nilai 4 karakter ini. Kita acak dulu 90. Ya, seperti itu. Apa lagi? 80, 70, ya, 60. Ini percobaan aja. Nah, kita kopas aja nih. Nah, satu lagi misalnya 60, 80. Seperti itu. Nah, nilai ini kita kopas aja ke samping karena biar kalian tahu caranya aja nih. Sebenarnya nilai ini harus diinput ya. Harus diinput lewat nilai yang asli kalian ya. Cuma ini untuk belajar kita menggunakan nilai copy paste. Jumlah ini pakai rumus.
Nah, sampai sini paham? Sampai sini paham nih? Ada yang kurang paham sampai sini? Paham ya? Oke, kalau kita lanjut ke memformat tabel. Ini tadi sudah kita membuka tag ini kita sudah buka, tinggal memformat tabel, mewarnai ya, format tabel dulu, blok dulu sampai kolom dari kolom A sampai kolom I, kolom baris 1 sampai dengan baris 11. Nah, ini kita klik kanan, format cell, kita ambil border ya. Kalau seandainya kursor di sini kita bawa kemari, border, outline sama insim. Ini udah bergaris seperti ini, baru kita okekan. Nah, ada perubahan kan? Nah, di sini kita tabelnya udah jadi. Waktu kita print di menu fill tadi, menu fill, waktu kita print, ada hasilnya seperti ini nanti. Nah, udah ada tabelnya kan? Nah, kita mempercantik, tekan lagi di menu home. Gitu, kita mewarnai dulu, boleh mewarnai dulu, warna misalnya warna kolom kita ini biar terang. Yang ini misalnya kita warnai dengan warna ini ya. Sedangkan ini kita warna dengan ini juga, yang ini. Contoh aja nih ya. Kalian nanti bisa milih warna yang sesuka hati. Oke, sampai sini aja ya. Sampai sini, nanti kalian lanjut di sini ya, mewarnai di sini sama membuat rumusnya. Nah, di sini kita udah mewarnai seperti ini, udah kelihatan agak cantik. Sebelumnya kita akan membuat kolom ini lebih cantik ya. Caranya klik di sini sekali, klik kiri, kecilkan, ini biar cantik. Karena nama ini agak terlalu lebar, kita kasih lebar. Ini. Nilai ini kita lu kecil, kita kecilkan. Nah, seperti ini, klik kiri, pendam, klik kiri, pendam. Nah, ini boleh juga menggunakan secara perintah formatnya. Cuma perintah format itu kita gunakan dikala kolomnya sama semua kayak gini. Misalnya sama, kolomnya sama sebenarnya ukurannya. Boleh kita blok dulu. Habis itu kita ambil di menu home ini, ada perintah format ini. Klik kiri, ambil kolom white, kita isikan misalnya 8 ya. Aduh, oke. Ini sama semua. Kebetulan ini kan nggak sama nih, ada ini kan besar nih. Nah, kita buatkan seperti ini aja, lebih cepat ya. Kecuali kolomnya sama nih ya. Ingat, kecuali kolom sama boleh kita menggunakan format, biar masuk semua tag dalam kolom. Sampai sini paham? Paham. Dan langkah selanjutnya kita mengatur tagnya tengah kita atur nih, tagnya tengah, blok dulu. Habis itu menu home lagi, ada perintah alignment, ini center. Habis itu kita satu lagi midline. Dan selesai nih tadi tengah. Ini juga kita buatkan di tengah semua ini. Kecuali nama ya. Kalau nama lebih bagus, dia lebih cantik di kiri ya, kiri. Ambil di center, habis itu midline, ini dapat selesai, ini dapat tengah. Sampai sini paham? Paham ya? Ini kita rubah dulu yang tadi. Di sini paham? Paham ya? Nah, yang belum kita ketik apa? Judul dari tabel ini. Tabel ini apa sih? Tabel apa ini sebenarnya? Nah, ini tabel rekap nilai siswa. Nah, karena ini gak ada lagi, udah kita isi, kita ambil sisipkan tabel lain dengan cara insert di sini. Di sini di baris 1 tanda kursornya berubah nih. Tadi ini kursornya tambah tebal. Kita klik di sini. Di sini insert. Nah, di sini baru kita isi rekap nilai kelas D. Selesai. Itu kita blok di sini, kita blok. Nah, kita blok, satukan kolom B ini satukan jadi satu. Ambil menu home, alignment, margin center. Nah, sudah bagus ya. Tinggal kita mewarnainya. Boleh warnanya warna seperti ini. Boleh. Sudah kelihatan bagus ya, sudah rapi.
Sampai sini paham? Paham ya? Oke, paham. Kita lanjut lagi ya. Buat tag yang ini ya, yang di sini ya tag minimum ya. Tag minimum sama tag maksimum. Nah, kita di sini kita bukukan dulu. Misalnya di sini minimum, terus itu maksimum. Oke. Di sini kita blok dulu, kita satukan kayak tadi ya. Kita satukan dulu. Mari ya, ini sini ya. Kita satukan dulu margin center di sini. Ini juga seperti ini. Kita satukan. Ini karena di luar kolom kita tinggal buat aja kolomnya. Blok. Habis itu di kanan format cell ya. Ini kita conteng aja di sini. Ya, seperti tadi. Ya, biar ada kelihatan. Ini warnai. Warnai lagi dengan warna terserah ya. Jadi suka-suka hati, yang penting bagus ya, rapi. Ya, seperti itu. Selesai kita melakukan tag ya. Kita selesai melakukannya. Habis itu kita akan yang tujuan selanjutnya itu membuat rumus. Ya, rumus jumlah-jumlahan dulu. Karena ini angkanya ada 3 angka, kita menggunakan format sum ya. Kalau misalnya ada angka 2, kita enggak format sum, sama dengan karena ini ada karakter yang 3 angka, kita menggunakan rumus format sum. Sum dalam kita blok. Ini kita lihat 90 berada di kolom apa? Di kolom C ini full stop apa? Nampak ya? Kolom C baris 3. Ini kolom C baris 3. Sebenarnya kita ketik di sini C3, cuma biar cepat kita blok aja. Kita klik di sini sekali, kita seret ke kanan, biar karakter nilai ini terblok semua sampai kolom E baris 3. Tutup dalam. Ini rumusnya. Bapak ulang, rumus penjumlahan untuk 3 karakter sama dengan sum dalam kolom C baris 3 banding kolom E baris 3, tutup dalam. Enter di keyboard. Enter. Nah, dapat ya? Dapat. Sedangkan yang kemarin kayak mana Pak? Perlu nggak kita ketik lagi sum sama sum kayak gini? Nggak perlu lagi, kita kopas saja. Makanya Microsoft Excel memudahkan kita dalam perhitungan. Inilah satu rumus dapat semua gitu. Kita copy aja di sini. Nah, copy di sini. Selesai. Nah, untuk format rumus rata-rata, ayo. Siapa yang bisa? Oke, kita coba dulu ya, sama dengan average ya. Average tulisannya seperti ini. Ini format rumus namanya. Ini format rumus average sama dengan average dalam kayak tadi juga. Ini nilai 90 kita blok ke kolom E ya, karena ada 3 karakter 1, 2, 3. Berarti harus kita blok 1, 2, 3. Ya, tutup dalam. Nah, kita baca rumus ayo. Baca rumus dulu biar kita paham nanti. Sama dengan average buka dalam ataupun dalam kolom C baris 3 banding kolom E baris 3, tutup dalam. Enter. Nah, dapat rata-ratanya nih. Dapat, Pak, kenapa 90? Nah, kan ini 90 nilainya sama nih. Nilai latihan 90, nama nilai praktik 90, nilai ujian pun 90. Nah, kalau misalnya nggak mau di sini biar beda, kita ganti. Cuma nilai praktiknya bisa banyak kali. Tinggal 5. Kita enter. Berubah nggak? Berubah seperti ini. Pak, berubahnya nih kok banyak kali koma-komanya. Nah, cara hilangkan koma ini kayak mana? Desimalnya, nah, ubah di sini di menengah, habis itu number, klik di sini number, kita ubah, kita klik sampai hilang desimalnya, hilang 0,
hilang komanya seperti itu. Nah, di semalam sudah nggak ada lagi, tinggal dua karakter angka. Ini namanya puluhan ya. Nah, sampai sini paham? Sebelum kita lanjut ke predikat sama ranking, ayo paham ya? Nah, kalau udah paham kita tinggal kita kopas hasilnya. Berarti ke rumus minimum dulu. Minimum kita biar tahu yang mana sih di antara 1 sampai 12 ini yang paling sedikit nilainya. Ataupun nilai berapa sih yang paling sedikit. Nah, gitu ya. Kita pakai rumus sama dengan min dalam, kita lihat lagi. Kita klik kiri di sini di kolom G baris 3. Gaspur ke bawah sampai kolom G baris 12. Tutup dalam, enter. Nah, ini 60. Nilai yang paling kecil di sini 60. 60 berarti ada dua orang nih. Nah, ada si Kalsum sama si Udin ya. Si Kalsum sama si Udin. Ini 60. Kita ingin tahu nilai yang tinggi siapa ataupun berapa nilai yang tingginya, sama dengan max ya. Dalam sama kayak tadi, kolom G baris 3 blok sampai dengan kolom G baris 12. Tutup dalam, enter. Nah, nilai yang paling tinggi ada 94. Jadi 94 ada nilai si misbah 1 ini. 94 nih. Nah, nilai paling tinggi berarti si misbah di sini 94. Habis itu diikuti dengan 92 dan lain sebagainya. Kalau udah tahu dengan nilai tinggi sama rendah, kita selesai dalam rumus minimum sama maksimum. Nah, sampai sini paham? Kita warnai dulu yang ini biar cantik ya. Boleh biar cantik ya. Oke, warnai ini. Nah, ini. Habis itu kalau kolomnya kita warnai dengan yang terang. Ini deh. Selesai ya. Untuk maksimum sama minimum selesai. Ini kita blok. Disatukan kolom G sama kolom HI. Ini kita satukan. Margin center. Ini kita satukan. Margin center masih di menu home. Nah, ada dua menu yang udah kita pelajari, yaitu menu file sama menu home. Kira-kira dalam menu ini udah paham ya? Udah paham sedikit lagi, kita merubah ukuran font. Misalnya ini kita ubah blok dulu. Kita ubah ukuran fontnya. Ini tadi 11, font size-nya menjadi 12. Ataupun 14 gitu. Ya, biasanya 12 kita pakai ya. Habis itu jenis fontnya. Jenis fontnya misalnya kita ubah yang biasa aja. Ini misalnya Berlin ya, terang ya. Nah, ini seperti ini. Nih, karena ini harus masuk semua nih. Tag-nya harus masuk dalam kolom. Gimana caranya? Nah, kayak tadi, ini besarkan lagi. Ini besarkan lagi. Karena kenapa harus besarkan seperti ini? Karena kolomnya tidak sesuai dengan tag. Ya, gitu. Besarkan lagi. Jumlah besarkan dikit. Ini rapikan. Oke, sudah selesai. Nah, sampai sini udah kelihatan bagus dan cantik kan? Sampai sini. Ini udah kita warnai, udah kita rapikan rata tengah di menu home ini. Nah, seperti itu. Ini kalau di sini perlu nggak kita buat garis bawah misalnya seperti ini? Boleh. Ini ya, ini underline. Oke, dan bawah dia tulisannya. Waktu kita print, kita contoh printnya, Ctrl P. Nah, ini hasilnya. Seperti inilah hasilnya nanti kalau kita sudah melakukan cetak kertas lembar kerja yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Sampai sini paham? Paham ya? Sampai sini paham semua? Oke, kalau udah paham semua, berarti kita masuk ke dalam
rumus predikat. Ya, rumus predikat. Predikat ini ya. Jadi kalau misalnya seandainya 90 berarti A. Kalau seandainya 80 ke atas B, ataupun lebih besar daripada 70 C, ataupun lebih besar daripada 60 D. Maka kita pakai rumus jika, rumus I. Oke, ayo. Sudah siap. Lanjut. Awali rumus dengan sama dengan jika dalam, kita lihat nilai paling atasnya. Nah, nilai paling atasnya misalnya 92, kita format rumusnya apa? 90 kan? Nah, berarti posisinya di mana? Di kolom G baris di 3, sama dengan jika dalam kolom G baris 3 lebih besar. Ini artinya apa? Lebih besar sama dengan 90. Nah, berarti maksudnya gini. Kalau seandainya dalam kolom G ini 90 atau 91 atau 93 sampai 100 itu menghasilkan A. Makanya kita buat di sini lebih besar. Lebih besar 90, maka hasil A. Tutup hasil. Tutup dalam. Ayo kita baca rumus dulu sama-sama. Biar kita menguasai rumus. 1, 2, 3, ayo. Sama dengan jika dalam kolom G baris 3 lebih besar sama dengan 90, maka hasil A tutup hasil tutup dalam. Enter. Nah, dapat A kan? Dapat A-nya. Oke, ada yang berhasil, ayo. Oke, kalau udah berhasil, baik. Kita lanjut ke rumus 80 ke atas atau lebih besar 80 disebut dengan B ataupun predikatnya B. Lanjut ya. Kita lanjut, bukan di sini lanjutnya. Nah, nanti kita tinggal kopasnya kemari. Ini kita lanjut di sini, kiri. Di kiri 2 kali, kita hapus dulu dalamnya. Kita hapus, tutup dalam kita hapus. Hapus, sambung rumus dengan maka. Maka jika dalam kolom G baris 3 lebih besar sama dengan berapa? Format rumusnya? Di sini 80. Maka hasil B tutup hasil. Nah, kita jangan tutup dalam dulu karena masih ada rumusnya 70 C. Nah, maka sambung lagi, ayo. Maka jika dalam, ini pelan-pelan ya, kolom G baris 3 lebih besar sama dengan 70, maka hasil berapa? C tutup hasil. Ada satu lagi Pak, D, sambung lagi. Maka jika dalam kolom G baris 3 lebih besar sama dengan 60, maka hasil D tutup hasil. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang. Kita buka dalamnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita tutup dalamnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Selesai rumusnya, ayo. Nah, coba kita enter, apa hasilnya? Dapat. Kalau keluar seperti ini, dapat. Habis itu baru kita kopas. Klik kiri, pendam. Kita kopas kembali. Nah, mudah bukan? Mudah tidak? Mudah. Jadi yang dapat A siapa? Abu nih. Terus siapa lagi? Misbah. Ada 2 dapat A. Yang dapat B siapa? Baudin. Siapa lagi? Didin ya. Siapa lagi? Ada Misbah lagi di bawah ya. Nah, ini untuk format aja. Nanti kita rekap yang sebenarnya ya. Ini untuk latihan ya. Dah.
Karena ada nilai D ini, kenapa nilai D? Karena dia 60. Kenapa dia nilai C? Kenapa dia nilai C? Karena 70. Kenapa dia A? Karena 90 ke atas, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus perantingan. Kita perhatikan dulu ke depan. Iya. Rumus perantingan sama juga diawali dengan rumus dengan sama dengan. Habis itu kita lihat formatnya apa? Ring ya, ring seperti itu. Dalam ini berada di mana? Di kolom G baris 3, G3, G kolom G baris di 3. Maka tentukan itu US dollarnya. Ini kalau di keyboard angkanya di atas angka 4 ya. Tekan shift ya. Tekan shift, tekan 4. Tentukan apa? Nah, nilai 92 ya. Sampai dengan 80 ini. Berarti kolom G sampai dengan kolom G3 sampai dengan kolom G12. G tentukan 3 bandingnya. Banding di sini disebut dengan sampai dengan kolom G tentukan 12 ya, garis 12 tutup dalam seperti itu. Nah, kalau kita baca rumus ayo sama dengan ring dalam kolom G baris 3 yang ini, kolom G baris 3 yang ini ring baris 3. Maka tentukan nilai G dan tentukan juga nilai 3 sampai dengan kolom G, tentukan juga nilai di kolom baris 12, di kolom B baris 12. Nah, sesudah itu baru kita tekan enter. Nah, ini muncul rankingnya. Di sini kita perlu lagi kita ketik rumus, perlu kita kopas saja. Klik kiri, bawa pointer mouse kemari, ya, seperti ini pointer mouse namanya, klik kiri, kopas. Nah, ini bisa kita lihat yang ranking 1 siapa? Ini si Misbah nih, ranking 1. Terus yang ranking 2 siapa? Ini ada si Abu nih, Abu. Nah, terus yang ranking 3 siapa? Ini dia ada si Udin. Nah, kita bisa menentukan perankingan dalam satu kelas. Sampai sini paham? Nah, baru kita warnai ranking 1 bisa kita warnai dengan warna kolomnya warna apa ya? Biar kelihatan bagus ini ya. Ranking 2 kita warnai dengan warna lain lagi. Biar kita cepat melihatnya nanti. Nah, ini kita warna dengan warna ini ya. Udah seperti itu. Nanti kita bisa menentukan nanti peringkat 1, peringkat 2, ataupun ranking 1, ranking 2, ranking 3. Udah, boleh mewarnai lagi, boleh mempercantik lagi. Nah, ini nanti tugas kalian ya. Ini warnai, tugas kalian, ini juga warna yang suka. Intinya dengan berakhir rumus ini, kita nanti tercapainya satu tujuan materi kita hari ini, yaitu menguasai rumus Microsoft Excel yang menentukan penjumlahan rata-rata predikat ranking. Mungkin ada minimum sama maksimum. Nah, ini harus kita kuasai sesuai dengan tujuan materi kita pada hari ini. Siapa sih yang buat rekap ini? Nah, kita buat nama sini, misalnya di sini kita buat dulu karena kita berada di Lok Semawe, kita buat Lok Semawe. Kebetulan tanggal hari ini tanggal 19 ya, 19 Oktober 2024. Lok Semawe 19 Oktober tahun 2024 itu baru kita lihat buat di sini. Nama kalian. Kalau Bapak buatnya misalnya guru Mapel ya. Guru Mapel. Kalau kalian nanti di sini nama kolom
nama kelompok ya. Biasanya Abu ya, Abu Baudin itu. Nah, selesai menggunakan teknik, biar kelihatannya misalnya kita mempercantik lagi, Pak saya ingin ada foto, boleh kita taruh foto di sini, tekan menu insert, fitur, itu kita cari foto yang mana yang kita sukai, misalnya yang ini, kita insert ya, kita kecilkan dulu sampai bisa taruh di sini ya, Oke. Ataupun besar lagi boleh juga, sesuai yang cantik ya, seperti itu, boleh, tidak masalah. Ini, nah, selesai mengisikan foto kita di sini. Nanti kita tinggal tanda tangannya. Nah, seperti ini. Nah, habis itu tugas terakhir kita yaitu mengatur kertas di menu page layout. Untuk layout perintahnya margin. Habis itu kita ambil yang normal ini. Oke. Selesai mengatur kertasnya. Nah, ini biar tahu kita aja Pak, kertas ukuran apa nih? Kertasnya jenis apa? Jenis legal ataupun A4? Boleh. Kita klik margin lagi, menu page layout, margin, habis itu custom, habis itu page ya. Nah, ini nggak usah kita rubah lagi karena kita udah buat tadi normal. Kita lihat page aja. Oh, rupanya paper sider kita ataupun jenis kertas kita letter, kita ubah menjadi A4, ubah di sini A4. Ataupun ada format lain juga, legal. Pak, saya kertasnya jangan tegak, tidur, boleh tekan lancip. Nah, kebetulan kita mengaturnya tegak ya, poitrat ini dia. Tegak, ini lancip tidur, ini tegak. Oke, selesai. Ini ukuran kertasnya kita udah atur. Ukuran kertas A4 tegak, yaitu poitrat. Nah, nanti bisa kita atur tidur, landscape ataupun legal seperti itu. Yuk kita cari hasilnya, Ctrl P ataupun tekan di menu file, print. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Waktu kita cetak nanti hasilnya untuk arsip ini berbentuk seperti ini. Kira-kira kalau belum cantik boleh mempercantik lagi, mewarnai lagi seperti itu. Nah, ini hasilnya. Nanti di akhir pertemuan kita akan mencetak hasil di kertas A4 ya. Karena kenapa? Karena Bapak tadi aturnya A4. Boleh di legal, boleh, tidak ada masalah. Seperti itu. Selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, pertanyaannya kita jawab di sesi selanjutnya. Sampai di sini. Usikum taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tertib, rapi, kita akan pulang ke rumah masing-masing.